Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sebaik-baiknya ya. Baik, anak-anakku sekalian kelas 6, Patris hari ini akan menyampaikan materi lanjutan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menggunakan rumus dan format angka pada Microsoft Excel ya. Jadi materi ini ada pada bab 2. Oleh karena itu, tolong bagi kalian yang sudah memiliki buku, bukunya diambil, terus silahkan diikuti, disimak ya. Karena untuk pertemuan kali ini ada prakteknya ya. Jadi kalian kalau tidak memperhatikan nanti kesulitan pada saat mengerjakan sendiri. Ya semoga saja kita bisa segera masuk, bisa bertemu ya, sehingga bisa praktek secara langsung, sehingga kalian tidak perlu menonton YouTube ataupun video seperti ini ya. Semoga saja semuanya segera berakhir ya. Corona semoga segera pergi dari bumi kita ini. Amin ya. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Patris masuk langsung pada materi, yaitu menggunakan rumus dan format angka pada Microsoft Excel. Patris buka dulu. Ya. Menggunakan rumus dan format angka pada Microsoft Excel. Perhatikan penulisan rumus. Menulis rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan tentunya kalian tidak asing lagi ya, sama dengan seperti ini ya. Nah, kemudian ketika menuliskan rumus, kalian juga harus memperhatikan tidak ada spasi ya, dan harus menggunakan simbol-simbol yang sudah ditentukan. Jadi kalau di rumus hitung di operasi hitung matematika, pada pertemuan sebelumnya sudah Patris sampaikan untuk simbol operasi hitung pada matematika ya. Jadi ada mulai dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perpangkatan ya. Simbolnya ada semua ya. Jadi kalian kalau menggunakan rumus harus pakai simbol-simbol itu. Tidak boleh menggunakan lambang dari perkalian itu sendiri atau penjumlahan. Kalau penjumlahan sama ya. Yang tidak sama itu adalah untuk perkalian, pembagian, kemudian nanti ada perpangkatan ya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan sama simbolnya ya. Kalau plus ya plus penjumlahan, min ya min pengurangan. Baik, untuk contohnya perhatikan 5 kali 8 bagi 4. Nanti akan Patris tunjukkan ya pada lembaran Excel. 4 bagi 4 tambah 14. Kemudian 5 pangkat 2 kali 4. Nah, ini Patris tunjukkan melalui Microsoft Excel. Perhatikan di sini. Nah, untuk menuliskan rumus, lihat ya, untuk soal Patris sudah ketikkan di sini. Jadi soal di sini sama dengannya di belakang. Sedangkan untuk rumusnya atau formulanya, rumusnya diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengan dulu diketik. Tidak ada spasi ya. Kurung buka 5. Ingat, kali itu simbolnya bintang. Bintang 8 bagi dalam kurung tutup maksudnya, terus dibagi 4 ya, hasilnya berapa, kita enter ya, hasilnya adalah 10. Jadi 5 kali 8 40 dibagi 4 ya 10 ya. Baik, untuk yang kedua 64 dibagi, simbolnya bagi apa, garis miring 4, terus kurung tutup ditambah 14 ya, kita enter. Nah, kok tidak muncul?
Ada yang tahu penyebabnya? Iya, betul. Jadi untuk penulisan rumus ini tidak diawali dengan tanda sama dengan. Cara mengeditnya, kalian klik pada selnya, kemudian klik di depan huruf ataupun angka, kita tambahkan sama dengannya satu kali aja ya. Kemudian kalau sudah, kita enter ya. Nah, muncul 64 bagi 4 berapa? 16 ya. 16 ditambah 14 adalah 30 gitu ya. Nah, berikutnya soal ketiga. Nih, 5 ingat sama dengan dulu ya, sama dengan 5 pangkatnya mana? Ini pangkat 2 kali 4, hasilnya loh, kenapa enggak bisa? Nah, ini ya, jadi program Microsoft Excel itu selalu memberikan notifikasi ataupun catatan ketika kalian melakukan kesalahan, itu akan ditunjukkan ininya loh salah. Nah, ini ditunjukkan yang benar ya. Jadi ketika akan menulis rumus, perhatikan di pembetulan ini ya, notifikasi. Nah, kalian harus menggunakan sama dengan terus 5 pangkat tanda ini 2. Nah, ini salahnya adalah pada tanda ataupun simbol perkalian. Operasi hitung matematika, simbol perkalian dilambangkan dengan tanda bintang atau simbolnya bintang. Ini yang betul seperti ini. Nah, oleh karena itu kita ditanya, do you want to accept this correction? Apakah kamu akan menerimanya ini? Ya, kurang lebih artinya seperti ini. Jadi kita pilih yes. Nah, ya, otomatis akan muncul. Gitu ya, hasilnya yang benar. Begitu caranya ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk rumus sudah ya. Kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu penulisan format angka. Untuk menulis format angka ini kita butuh data angka juga ya. Nah, untuk nantinya akan Pak Tris tunjukkan. Nah, sekarang macam format angka itu ada apa saja? Pertama, angka desimal, kemudian angka dengan pemisah ribuan, angka pecahan, angka persen, angka pada tanggal, maksudnya tanggal ini ya. Jadi penulisan tanggal itu nanti pakai garis miring dulu. Nah, kemudian mata uang atau currency ya. Ini adalah macam format angka pada Excel. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, kalian buka bukunya halaman 36. Kalian perhatikan dulu, nanti kalau mungkin yang di rumah ada perangkat komputer, kalau ingin praktek silahkan bisa mempraktekannya itu ya. Dan kalian perhatikan dulu biar nanti kalian paham. Caranya begini. Jadi ini kita ambil di sheet kedua. Nah, ini sudah Pak Tris ketik ya. Tabel pengeluaran Wina selama 1 minggu. Ini judulnya. Terus ketik, tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran. Ya. Untuk penulisan tanggal, nah ini ditulis dengan cara seperti ini dulu. Ya. 0102 01 garing 02 garing atau garis miring 2010. Ini cara penulisan pada pada selnya ya. Nah, sedangkan kita tidak menginginkan munculnya seperti ini. Karena tidak semua orang paham ini bulannya dulu apa tahunnya, bulannya dulu apa tanggalnya dulu atau harinya dulu, kan begitu. Oleh karena itu nanti akan ditunjukkan yang sudah jadi. Artinya kita membacanya adalah 1 Februari 2010. Caranya bagaimana? Ayo kita ikuti. Baik, untuk pemasukan 2000 dan seterusnya ini ya, angka-angkanya. Nah, sekarang kita ingin menjumlahkan. Untuk menjumlahkan jumlah pengeluaran seperti ini ya. Auto sumnya diklik. Nanti akan ngeblok sendiri seperti itu. Ini ya, ngeblok sendiri. Nah, setelah blok kita tekan enter. Nah, maka muncul 16.300. Sisa uang ditabung. Kalau sisa berarti artinya uang dari ibu dikurangi jumlah pengeluaran. Caranya bagaimana? Ingat, rumus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, untuk kali ini kita tidak menuliskan angka 20.000 ini dikurangi 16.300 tidak ya. Tapi kita menggunakan alamat selnya. Sama dengan alamat selnya diklik, tanda minus atau kurang,
terus aktif untuk sel yang ini D16. Jadi sama dengan C4 kurangi D16. Kalau sudah tekan enter. Nah, seperti ini. Hasilnya 3700. Nah, setelah itu kita tambahkan format angka. Maaf, format angkanya di sini ada untuk menambahkan currency ya ataupun mata uang. Caranya klik format cell, kemudian pilih currency. Nah, di sini dilihat decimal place-nya kita pilih 2. Nah, ini ya. Kemudian untuk simbolnya kita pilih rupiah. Panahnya diklik Rp. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini sampelnya. Kalau sudah tekan OK. Nah, muncul seperti ini. Ya. Tampilannya sudah muncul. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dan kalian perlu pahami bahwa untuk penulisan rupiah itu yang betul ada Rp tanpa spasi, tanpa koma, tanpa titik depannya ya. Kemudian angkanya, terus pemisah ribuannya di sini. Karena 20.000 ya, 20.03 kali, koma 00 dan seterusnya. Terus berikutnya kita akan menambahkan format tanggal. Kita blok dulu. Setelah diblok, kalian pilih format sel. Kemudian sini format selnya. Nah, kita pilih bukan currency, bukan accounting, tapi pilih date, tanggal. Nah, ini pilihannya, tipenya. Kalian mau gunakan seperti apa? Kita pilih yang seperti ini. Jadi 14 Maret 2012. Ini contoh ya. Kita klik di sini, pilih. Kemudian oke. Nah, kalau muncul ini, kenapa? Kalian jangan panik ya, jangan bingung. Jadi ketika muncul tanda pagar seperti ini, artinya kolomnya kurang lebar. Cara melebarkan kolom begini. Nah, begini ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Ya. Jadi kalian tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Ini tinggal melebarkan. Cara melebarkannya itu adalah di antara kolom. Itu kalian arahkan kursor sampai muncul tanda seperti ini. Kita tekan geser kanan kiri. Jadi kalau melebarkan ya ke kanan, menyempitkan ya ke kiri. Seperti itu ya. Baik, itu penjelasan dari Pak Tris untuk format angka ya. Jadi tolong bagi yang kalian mungkin di rumah ada perangkat komputernya dan juga sudah ada programnya, silahkan kalian praktekkan sendiri. Kalau belum paham, minta bantuan orang tua atau mungkin kakak yang sudah pernah mengerjakan seperti ini. Gitu ya. Baik, kita kembali lagi pada PowerPoint-nya. Seperti itu ya. Jadi caranya kalau tidak dicoba memang kita tidak tahu bisa apa enggak ya. Jadi ya, kalian bisa menjawab sendiri ketika sudah mencobanya. Nah, kalau kalian merasa bingung, kalian bisa nanti bertanya kepada Pak Tris, begitu ya. Silahkan melalui WA boleh. Insya Allah kalau Pak Tris bisa, Pak Tris jawab, begitu ya. Baik, untuk sementara ini dulu. Kita lanjutkan. Tamat ya, selesai. Kemudian tugasnya tidak membingungkan kalian cukup mempelajari buku TIK bab 2, dibaca-baca ya, karena sudah lagi akan ada PTS ya, PTS-nya online juga. Baik, kita lanjut. Nah, jadi terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, jangan lupa di like dan juga di share juga bisa ya. Baik, sementara dari Pak Tris itu saja dulu. Kurang dan lebihnya Pak Tris mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.